presiden terpilih, Bapak sendiri komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya selain lantik, Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak ya? Namanya, kalau ibu kota ya presiden ada di ibu kota. Rahma Sarita begitu girang sekali ketika Prabowo Subianto dikabarkan tidak akan melanjutkan IKN dan menyuruh Gibran saja yang pindah di IKN ya. Namun demikian pada kenyataannya seperti kita ketahui bersama bahwa Prabowo tetap akan melanjutkan pembangunan IKN begitu dan akan pindah. Menyoroti tentang retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Meskipun rumor ini sudah sempat menguat begitu ya beberapa bulan lalu, namun tampaknya semakin kesini semakin jelas ya tanda-tandanya. Setidaknya ini terlihat dalam sikap Prabowo ya terhadap pembangunan IKN. Tersebar kabar begitu ya bahwa Prabowo ini ogah-ogahan begitu ya untuk pindah ke IKN. Ini setidaknya diberitakan oleh bocor halus Tempo ini ya, yang mengaku mendapat informasi tersebut dari elit di Gerindra ya. Dan bahkan Prabowo menyuruh Gibran saja yang pindah di IKN. Ini menarik ya. Meskipun hal ini langsung dikonter oleh Prabowo langsung ya dalam wawancara dengan Al Jazeera ini ya baru-baru ini. Prabowo baru saja ya Prabowo dalam wawancara tersebut menegaskan ya tetap mendukung pembangunan IKN dan akan melanjutkan IKN. Namun ya semua tahu ya bahwa apa yang tampak di layar dan di balik layar itu bisa saja sangat berbeda ya. Setidaknya ini Dia selalu berburuk sangka ya kepada Prabowo Subianto ya, Rahma Sarita ini ya. Dan masyarakat juga tidak suka dengan Rahma Sarita dan mengatakan ini adalah perempuan keturunan Yaman, demikian kata netizen ya. Dan inilah wawancara ataupun diskusi mengenai IKN oleh Tempo yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak akan melanjutkan IKN ya. APBN tidak lagi mendanainya seperti itu. Makanya kan sekarang ini gencar sekali pemerintah Indonesia mencari-cari investor. Pemerintah memang kesulitan untuk mencari investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban. Ini menjadi beban buat pemerintahan Prabowo ya IKN ini. Sebenarnya aku juga dapetin informasi bahwa Prabowo sebenarnya nggak srek dengan IKN. Tapi untuk merebut hati Jokowi, maka dia menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ya. Dan ada informasi juga bahwa Prabowo pun sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Oh, Panas. gitu. Panas. Ya itulah. Nanti kita lihat Prabowo akan dilantik di mana ya kan. Berarti cuma Menteri PUPR yang tinggal di IKN nanti? PUPR ya mungkin Jokowi sama Gibran gitu ya. Gibran mungkin perlu dibikinin istana sendiri ya kan, istananya di IKN gitu. Ya nanti kita lihat perkembangannya masih panjang inilah pastilah. Dan posisi Jokowi juga menjadi pembahasan lagi ya sama orang-orang. Itulah Tempo yang selalu nyinyir ya kepada Presiden Joko Widodo, apalagi dengan IKN-nya, di mana Tempo ini mengatakan bahwa ia sangat merendahkan sekali dah dengan pembangunan IKN. Namun demikian kita lihat tadi di sidang bahwa istananya sudah jadi. Pernyataan Tempo otomatis terbantahkan ya. Dan Jokowi, Prabowo juga mengatakan akan melanjutkan IKN dan tetap akan berkantor di ibu kota Nusantara.
Sebelumnya Bahlil juga mengatakan membantah pernyataan dari media massa kalau Prabowo tidak akan ke IKN ya. Kita dengar. Apa tuh? Bapak Prabowo katanya tidak mau berkantor di IKN. Kata siapa? Beredar informasi Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto akan berkantor di Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Namun hal tersebut langsung ditepis Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Ya, Bahlil Lahadalia membantah pertanyaan wartawan yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto enggan pindah di Ibu Kota Nusantara. Prabowo mengatakan melalui Pak Jiwandono, Derajat Jiwandono, bahwa Gerindra, artinya Prabowo, memilih memberi makan pada rakyat daripada memindahkan ibu kota dengan biaya dari rakyat. Prabowo punya sikap yang lain tuh dalam memimpin, tuh beda dengan Pak Jokowi. Kalau kita tahu mereka yang dekat dengan Prabowo tentu mengerti bahwa Presiden Prabowo itu dia punya prinsip yang military efficiency itu, kalau belum ya jangan, dan daripada kalah di serbu musuh misalnya kan. Tetapi dia juga mesti ada basa-basi politik, dan kelihatannya basa-basi itu makin lama makin kurang tuh, karena Prabowo menginginkan bahwa dia yang akan menentukan nanti semua hal yang potensial mangkrak di era Jokowi itu. Karena itu dari awal kita dengar Prabowo mengatakan melalui Pak Jiwandono, Derajat Jiwandono, bahwa Gerindra, artinya Prabowo, memilih memberi makan pada rakyat daripada memindahkan. Ya, itulah harapan Rocky Gerung agar Prabowo tidak melanjutkan Ibu Kota Nusantara begitu, atau IKN begitu ya. Prabowo kan suka berdiskusi dengan orang-orang yang bacaan bukunya banyak seperti itu ya. Yang gue dengar juga lu sering diskusi dan juga ditawari menteri, Bang. Enggak, gue nggak mau ditawarin, gue mau milih sendiri. Lu mau jadi apa, Bang? Jaksa Agung. Kenapa? Ya gue mau tangkap semua. Lalu siapa yang akan menawari Rocky Gerung menjadi Jaksa Agung untuk menangkap Jokowi? Apakah Prabowo akan menawari Rocky Gerung untuk menangkap Jokowi? Tentu ya kelihatannya Pak Prabowo lebih hormat kepada Pak Jokowi dibandingkan dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menghina Prabowo karena memilih wakil presiden adalah seorang Gibran. Dan dia mengatakan ya tidak seimbang dengan Prabowo Subianto ya. Bung Karno ada Muhammad Hatta, Pak Harto wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono, Habibie wakil presidennya, ada Malik. SBY wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Ya, karena kalau memilih wakil presidennya Rocky Gerung jelas tidak akan jadi, karena Rocky Gerung tidak ada penggemarnya ya. Penggemarnya lebih kalah daripada penggemarnya Gibran atau Pak Joko Widodo. Rocky Gerung tukang nyinyir ya, otomatis ya temannya ya hanya sama-sama si tukang nyinyir. Kalau Pak Jokowi jelas hampir 80% warga Indonesia percaya kepada Pak Joko Widodo dibandingkan dengan Rocky Gerung. Gerombolan Rocky Gerung begitu tertawa-tawa ya menghina tentang Ibu Kota Nusantara ya. Kelihatannya ini ada orang Demokrat ini ya. Iya, kelihatannya ini ya. Ini nyinyir ya. Namun demikian sekarang sudah diangkat ya jadi komisaris kalau tidak salah. Si kondom bergerigi kalau salah ini. Itulah tukang nyinyir yang kumpul dengan Rocky Gerung ya. Selamat ulang tahun. Perubahan atau dungu? Iya. Mantap. Namun demikian orang-orang seperti ini sebetulnya tidak ada harganya, tidak ada gunanya di Indonesia ya. Ini hanya sampah-sampah politik yang hanya bikin merecoki siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya. Mereka hanya tukang nyinyir dan tukang merecoki pemimpin negara. Meskipun nanti Prabowo jadi presiden tetap saja akan nyinyir dia, kecuali kalau mereka ditangkapi satu-satu ya. Mungkin berbeda sekali kalau
seandainya Prabowo menjadi presiden kemudian mereka ditangkapi, karena si tukang nyinyir ini selalu bikin gaduh ya. Mereka tertawa-tawa tetapi sebetulnya tidak ada kontribusinya buat bangsa dan negara ini. Luar biasa ini tukang-tukang nyinyir ini ya. Rocky Gerung mengaku sebagai provokator dan dia bingung juga. Tukang provokator kok diundang terus jadi pembicara. Iya, karena sebetulnya banyak orang-orang yang sakit hati kepada Presiden Joko Widodo tidak berani ngomong dan akhirnya ya biasanya ya menyuruh Rocky Gerung untuk ngomong gitu. Jadi Rocky Gerung sebetulnya merupakan ya hanya suatu korban saja. Nanti kalau misalnya Rocky Gerung ditangkap di penjara misalnya, yang rugi otomatis Rocky Gerung sendiri. Nanti yang menyuruh-nyuruh itu nanti akan tepuk-tepuk tangan saja di belakangnya ya. Saya diundang terus padahal saya provokator itu. Ya. Karena saya mau memprovokasi akal sehat yang nggak ada dalam percakapan itu. Di headline Kompas nggak ada. Tadi saya baru dapat berita Rocky Gerung dilarang bicara di Munas KNPI, padahal saya diundang di situ. Itu pasti karena ada perintah si Rocky ini nanti akan memprovokasi anak muda. Padahal anak muda memang mesti diprovokasi dengan data dan pikiran. Jadi kita lihat bahwa keadaan Republik kita betul-betul ada dalam kegelisahan dan tiba-tiba bisa meledak gitu. Nah, waktu dia meledak, seluruh Intel Asia, Intel Rusia pasti udah ada di sini, Intel Cina pasti ada di sini, Intel CIA apalagi. Jadi Indonesia jadi bahan percobaan dunia tentang kesehatan demokrasi, tentang daya tahan ekonomi, tentang potensi sumber daya mineral segala macam itu. Itu pentingnya kita bicara geopolitik. Itulah halusinasi dari Rocky Gerung ya, bukan bubur. Kalau bubur memang ya halusinasi, nasi yang dihaluskan ya. Dia mengatakan bahwa Intel sudah ada di Indonesia. Ya sudah sejak lama lah, Intel Amerika itu sudah gitu ya. Buktinya ini. Prosesor Intel untuk CPU komputer. Pertama ada Pentium, kedua ada Celeron, tuh. Ketiga ada Core 2 Duo. Udah banyak tuh Intel. Sampai ketujuh ada i3, i5, i7 dan i9. Wah, tapi wajib diingat, patokan Intel bukan ini, melainkan generasi. Karena bisa saja i5 generasi lama mengimbangi i7 generasi baru. Lalu jadi sudah sampai generasi 9 ya. Intel itu di Indonesia itu sudah sampai generasi 9. Jadi tidak hanya Intel Rusia ataupun Cina ataupun Amerika, bahkan anak-anak muda itu sudah mengenal Intel itu ya sudah sampai generasi ke-9 begitu ya. Rocky Gerung.